Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini, admin masih akan membahas mengenai penampilan perdana Veda Ega pada kelas atau kategori Super Sport 600cc, dimana ini adalah kelas baru yang perdana Veda Ega ikuti pada musim balap 2024 kali ini. Sedangkan pada musim balap sebelumnya di tahun 2023, Veda Ega mengikuti ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Asia Production 250cc dan juga di Asia Talent Cup. Nah, kali ini di musim balap 2024, Veda Ega naik level menggunakan motor spek 600cc. Sebelumnya memang Veda Ega belum pernah terlihat atau terpantau latihan ataupun balapan menggunakan motor spesifikasi 600cc. Jadi, kali ini menarik untuk melihat penampilan Veda Ega yang mengikuti Mandalika Racing Series. Nah, ini ajang yang setingkat dengan kejuaraan nasional. Jadi ada yang bertanya, Min, loh kok pesertanya cuma 6 di Super Sport 600cc ini? Ya, karena ini adalah ajang kejuaraan nasional yang pesertanya untuk Super Sport 600cc masih sedikit ya sob. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi. Tetapi kali ini memang Mandalika Racing Series ini baru di ronde pertama. Bisa saja nanti di ronde kedua, ketiga, dan seterusnya akan bertambah pesertanya. Oke sob, jadi kali ini admin akan membahas mengenai balapan Veda Ega di kategori Super Sport 600cc pada balapan Super Pole dan juga race 2-nya. Karena sebelumnya Veda Ega sudah menjalani debutnya di race 1 Mandalika Racing Series. Oke sob, jadi untuk Mandalika Racing Series pada kelas Super Sport 600cc untuk race 2-nya dimulai dulu dari Super Pole untuk menentukan grid di race 2-nya. Tidak seperti di race 1 yang menentukan gridnya adalah hasil dari kualifikasi, tetapi kali ini di race 2-nya ditentukan dari hasil Super Pole. Dan untuk race Super Pole-nya dilaksanakan setengah dari keseluruhan lap pada race keduanya. Misalnya di race keduanya ada 10 lap, maka di Super Pole-nya akan dilaksanakan sebanyak 5 lap. Oleh karena itu di race Super Pole, dari awal start semua pembalap pasti akan tampil ngotot. Karena jalannya balapan hanya setengah dari balapan yang sebenarnya. Langsung saja mari kita membahas bagaimana penampilan Veda Ega di race Super Pole Mandalika Racing Series pada kategori Super Sport 600cc. Veda Ega memulai balapan Super Pole dari posisi kedua. Pada saat balapan dimulai, Veda melakukan start dengan sangat baik. Bahkan Veda sempat memimpin balapan. Tetapi tidak lama, selang beberapa tikungan saja, Herjun Adna Firdaus yang muncul dari belakang mengambil alih posisi pertama dari Veda Ega Pratama untuk memimpin balapan. Kemudian disusul oleh Muhammad Adenata Putra. Nah, di sini memang tidak bisa dipungkiri ya sob, jam terbang sangat mempengaruhi para pembalap ini. Apalagi Veda Ega baru pertama kali balapan dengan motor sport 600cc. Dengan usianya yang cukup muda, penampilan Veda kalau menurut admin dari awal start ini sudah cukup fantastis ya sob. Sedangkan Muhammad Kiandra Ramadipa yang pada race sebelumnya di race 1 berhasil naik podium di posisi ketiga. Tetapi di race Super Pole kali ini tampaknya MK Ramadipa agak sedikit kesulitan dan harus tertahan di posisi terakhir. Pada race Super Pole kali ini dilaksanakan sebanyak 5 putaran atau 5 lap, setengah dari race sebenarnya yang seperti admin katakan sebelumnya, dimana race 2-nya akan dilaksanakan sebanyak 10 lap. Oleh karena itu di race Super Pole kali ini dari awal balapan dimulai semua pembalap langsung tampil ngotot, termasuk Veda Ega Pratama yang pada saat memulai balapan berinisiatif untuk memimpin balapan, tetapi langsung saja diambil alih oleh Herjun Firdaus dan juga Muhammad Adenata Putra. Memang tidak bisa dipungkiri, pengalaman dan jam terbang yang berbicara di sini, seperti halnya Veda Ega Pratama yang pada saat awal balapan berinisiatif untuk memimpin balapan, tetapi dengan pengalaman dan juga jam terbang yang dimiliki oleh Muhammad Adenata Putra dan juga Herjun Adna Firdaus, akhirnya posisi pimpinan balapan berhasil mereka rebut dari Veda Ega Pratama dengan sangat mudah. Jangan kita lupakan juga ada pembalap lainnya seperti Reza Danika Ahren dan juga Dimas Eki Pratama. Dimas Eki Pratama seperti di video admin sebelumnya, admin katakan dia adalah pembalap ex Moto2 atau mantan pembalap Moto2. Tentu saja kemampuan dan skill dari Dimas Eki Pratama dalam menunggangi motor Honda CBR 600 RR ini tidak usah diragukan lagi.
Akhirnya ketika balapan memasuki lap kedua, Veda Ega harus tercecer karena Veda Ega sempat melakukan kesalahan pada salah satu tikungan yang menyebabkan Dimas Eki Pratama dan juga Reza Danika Ahren berhasil menyusul Veda Ega Pratama untuk mengambil alih posisi ketiga dan keempat. Sehingga Veda Ega Pratama harus tersingkir dari posisi podium dan berada pada posisi kelima. Di posisi 1 sampai dengan keempat diisi oleh Muhammad Adenata Putra, Herjun Atma Firdaus, Dimas Eki Pratama, dan juga Reza Danika Ahren. Di race Superpole kali ini berjalan dengan cukup sengit, di mana sempat terjadi beberapa kali perubahan posisi di posisi 1 sampai dengan keempat. Veda yang berada di posisi kelima terus memantau saja pertarungan di posisi 1 sampai dengan keempat. Tetapi ketika balapan memasuki lap terakhir, Veda yang berada di posisi kelima akhirnya mengambil alih posisi keempat yang diisi oleh Herjun Atma Firdaus. Tidak hanya sampai di situ sob, Veda juga berusaha merebut posisi ketiga yang diisi oleh Muhammad Adenata Putra. Tetapi sayangnya ketika memasuki tikungan terakhir, Veda gagal untuk merebut posisi ketiga. Dan akhirnya balapan atau race Superpole kali ini dimenangkan oleh Dimas Eki Pratama di posisi pertama, dan posisi kedua ada Reza Danika Ahren, dan di posisi ketiga ada Muhammad Adenata Putra. Sedangkan Veda Ega Pratama harus puas berada atau finish pada posisi keempat. Oke, lanjut lagi kita bahas race keduanya, dimana untuk starting grid di race kedua ini diambil dari hasil balapan pada race Superpole. Yang mana pada race Superpole Veda Ega finish keempat, sehingga pada race kedua ini Veda Ega pun harus start dari posisi keempat. Dan kondisi trek atau sirkuit yang berbeda, dimana pada race Superpole dilaksanakan pada saat trek atau sirkuitnya kering dan cuaca cerah, namun pada saat race 2 dilaksanakan pada cuaca mendung dan trek yang basah. Nah, disinilah sob, kalau menurut admin di atas trek basah atau sirkuit yang basah, Veda Ega tampaknya masih sedikit kesulitan. Apalagi Veda selalu tampil agresif dalam setiap balapannya, sehingga di atas sirkuit atau trek yang basah, Veda sulit mengeluarkan seluruh kemampuannya. Contohnya saja pada saat balapan Asia Talent Cup di sirkuit Sepang, Malaysia, di mana pada saat race 1 yang mana itu adalah penentu bagi Veda Ega Pratama untuk menjadi overall champion di Asia Talent Cup. Pada saat itu walaupun treknya cukup basah, tetapi Veda bisa memulai balapan dengan cukup baik. Tetapi sayangnya hanya selang beberapa lap Veda Ega langsung terjatuh dan tidak berhasil menyelesaikan balapan. Kali ini pada ajang Mandalika Racing Series di kategori Supersport 600cc di atas trek yang basah, Veda Ega memulai balapan dengan cukup baik juga, tetapi sayangnya akhirnya Veda Ega harus tercecer dan tertinggal cukup jauh dari pembalap di posisi 1, 2, dan ketiga. Kembali lagi di race 2 kali ini, Veda Ega finish di posisi keempat. Akhirnya race kedua dimenangkan oleh Muhammad Adenata Putra pada posisi pertama, disusul Reza Danika Ahren posisi kedua, dan di posisi ketiga ada Herjun Atma Firdaus. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya sob, di kategori Supersport 600cc, dimana ini adalah kategori perdana Veda Ega mengikutinya, Veda masih membutuhkan banyak sekali jam terbang dan pengalaman di kategori Supersport 600cc ini. Akan tetapi menurut pendapat admin secara pribadi, melihat penampilan perdana Veda Ega di race 1 Superpole dan juga race kedua pada ajang Mandalika Racing Series di kategori Supersport 600cc, penampilan Veda Ega sudah sangat cukup baik. Apalagi ini adalah penampilan perdananya dan juga usia Veda yang masih sangat muda, yaitu 15 tahun. 15 tahun sudah balapan dengan motor sport 600cc. Luar biasa kan sob? Oke sob, sekian dulu pembahasan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.